Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, kejutan yang diberikan oleh Oda Sensei di chapter 1122 benar-benar sangat gila. Ya, perlahan tapi pasti, akhirnya kita sedikit mendapatkan informasi penting terkait hubungan Joy Boy dan robot kuno di masa lalu. Bukan hanya itu saja, kekuatan Joy Boy pun akhirnya diperlihatkan secara sekilas, di mana Joy Boy sendiri mentransfer atau menyimpan kekuatan hakinya di dalam tubuh robot kuno. Dan seperti yang kita tahu juga ya bosku, bahwa kekuatan Hosoku Haki Raja yang dimiliki oleh Joy Boy inilah yang menjadi kunci penting untuk mengalahkan para Gorosei yang berniat untuk menghentikan pelarian kelompok bajak laut topi jerami. Nah, di segmen analisa kali ini, kita akan menganalisa beberapa hal menarik yang terjadi di chapter 1122. Oke, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama semua. One Piece chapter 1122 kali ini mendapatkan judul Ketika Waktunya Tiba. Nah, judul chapter ini berkaitan tentang wasiat yang diberikan oleh Joy Boy kepada robot kuno. Selain itu, di chapter ini juga kita mendapatkan cover request yang didedikasikan untuk author My Hero Academia atas rilisnya final chapter. Masuk pada inti cerita, di awal chapter, hal menarik yang akan kita dapatkan di sini adalah bagaimana kita bisa melihat reaksi orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece setelah melihat bagian terakhir dari pesan siaran Dr. Vegapunk. Yap, di sini kita juga bisa melihat Koby yang berniat untuk menghentikan impian dari Luffy. Nah, diperlihatkannya Koby yang sok keras ini tentunya membuat para fan One Piece kesal kepada Koby karena secara tidak langsung Koby tidak berterima kasih kepada Luffy ketika Luffy menolongnya saat masih bergabung dengan Alvida. Selain itu, Koby juga tidak menyadari atas apa yang dikorbankan oleh Monkey D. Garp ketika menyelamatkannya dari bajak laut Kurohige. Sementara itu di sisi lain, kita juga diperlihatkan Katarina Devon yang sedang berbicara kepada Kurohige bahwa dia berniat untuk membunuh Karibo jika Kurohige tidak menyetujuinya untuk membawa ke markas mereka. Namun beruntung bagi Karibo, karena Kurohige sendiri tertarik dengan informasi yang akan diberikan oleh Karibo. Yap, jelas ini akan sangat menguntungkan sekali bagi Kurohige jika Karibo benar-benar akan memberikan informasi mengenai keberadaan senjata kuno Poseidon dan Pluton kepada kelompok bajak laut Kurohige. Nah, kembali lagi ke Pulau Egghead. Akhirnya kita diperlihatkan Gorosei Nuzuru yang telah kembali memasuki area pertarungan. Yap, kali ini kita bisa melihat Gorosei Nuzuru yang tidak terluka sedikit pun setelah sebelumnya terkena ledakan bunuh diri dari Vegapunk Atlas. Menariknya, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, Gorosei Nuzuru diperlihatkan melompat bersamaan dengan Gorosei Jupiter dan Gorosei Warikuri untuk menghentikan kapal Tosen Sunny dan kapal bajak laut raksasa. Dan tepat di momen ini, kita diperlihatkan sesuatu hal yang sangat mengejutkan, di mana tiba-tiba robot kuno meraih sesuatu yang berada di dekat pinggangnya sambil mengatakan, "Maafkan aku Joy Boy, aku tahu kau tidak mungkin masih hidup, tapi dia terlihat sangat mirip denganmu, sehingga aku tidak bisa memikirkan hari itu. Joy Boy, aku minta maaf, aku tidak bisa menjadikanmu raja." Emmet kemudian bertanya kepada Luffy, "Siapa namamu?" Luffy kemudian menjawab, "Aku Monkey D. Luffy, pria yang akan menjadi raja bajak laut." Mendengar hal tersebut, Emmet sangat terkejut setelah mengetahui bahwa Luffy memiliki inisial D. Emmet kemudian segera menarik simbol tali yang ada di dalam tubuhnya, hingga tiba-tiba sesuatu hal terjadi, di mana banyak sekali kilatan hitam raksasa yang muncul dari tubuh Emmet. Bahkan efek kilatan ini pun sampai membuat perangkatan laut pingsan. Sementara Luffy yang kaget pun meresponnya dengan mengatakan, "Hosoku Haki." Emmet kemudian menjawab, "Terima kasih karena membiarkanku mendengar kembali ritme ini hingga membawaku kembali." Nah, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik,
Emmet melepaskan serangan Hosoku Haki yang lebih besar daripada sebelumnya. Bahkan kali ini, aura kilatan petir Hosoku Haki pun sampai menyelimuti Pulau Egghead. Emmet kemudian berteriak kepada Luffy, "Tolong jangan mati, aku tidak akan membiarkanmu mati." Menariknya, setelah Emmet mengeluarkan aura Hosoku Haki yang sangat dahsyat, tiba-tiba para Gorosei yang sebelumnya akan menghentikan pelarian kelompok bajak laut topi jerami terlempar kembali ke ruang otoritas dan menjadi manusia. Namun menariknya, hanya tinggal Gorosei Saturnus saja yang masih diperlihatkan berada di Pulau Egghead. Oh iya bosku, di sisi lain saat Gorosei Warkuri, Jupiter, dan Gorosei Nusjuro yang terlempar kembali ke ruang otoritas, justru Gorosei Mars sudah diperlihatkan berada di sana. Nah, kemungkinan besar ini karena sebelumnya Gorosei Mars telah dilemparkan oleh Luffy. Sementara itu, setelah para Gorosei dipulangkan kembali ke kandangnya, kita bisa melihat kapal Tosen Sunny yang akhirnya mendarat di lautan dan jaraknya pun cukup jauh dari tepi pantai Pulau Egghead. Di momen ini, aliansi bajak laut topi jerami kemudian bertanya-tanya, apa yang barusan terjadi? Bagaimana bisa robot itu memiliki kekuatan haki raja yang sangat dahsyat? Dan kemanakah perginya monster-monster itu? Di sisi lain, kita juga bisa melihat sisa-sisa dari robot kuno yang berada di tanah dan tepat di hadapan Gorosei Saturnus. Namun, belum diketahui pasti ya bosku, apakah robot kuno benar-benar hancur setelah mengeluarkan Hosoku Haki yang sangat dahsyat. Lalu kemudian di akhir chapter, kita bisa melihat sebuah kilas balik Joy Boy dan robot kuno, di mana dalam kilas balik ini, Joy Boy diperlihatkan sedang duduk di puncak bukit di sebuah pulau. Belum diketahui pasti ya bosku, apakah pulau ini merupakan pulau Locktail atau bukan. Namun yang jelas, Joy Boy berpesan kepada Emmet bahwa ketika suatu hari nanti aku mati dan kau masih tetap hidup lebih lama, akan ada hari di mana aku tidak bisa membantumu lagi. Tepat di momen ini, Joy Boy kemudian mentransfer haki terkuatnya dan menyegelnya di dalam tubuh robot kuno. Joy Boy juga berharap bahwa suatu saat nanti, robot kuno bisa melindungi nyawa orang yang ingin dia lindungi jika berada dalam bahaya. Joy Boy juga menjelaskan bahwa saat itulah waktu yang tepat untuk melepaskan ikatannya. Emmet yang mendengar hal ini pun kemudian bertanya, apakah kau akan datang untuk membantuku? Joy Boy kemudian menjawab, itu benar, aku akan datang untuk melindungimu dari masa lalu, seperti yang selalu kubayangkan. Emmet yang merasa senang atas penjelasan Joy Boy pun kemudian berterima kasih. Dan chapter pun kemudian ditutup dengan perkataan Joy Boy yang mengatakan, kita sedang membicarakan sesuatu yang jauh di masa depan bukan? Nah, selain itu di bagian akhir chapter ini juga, kita bisa melihat pesan dari sang editor yang mengatakan, dan dia tidur bersama dengan kenangan indahnya. Yap, kemungkinan besar peran dari robot kuno hanya sampai di Arc Egghead. Nah, itu tadi merupakan review One Piece chapter 1122. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan chapter kali ini, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.